Ohayo gozaimasu. Hari ini seperti biasa kita jogging di pagi hari sebelum saya kerja. Hari ini tanggal 1 Januari tahun 2026. Sekarang sudah pukul jam 8, tapi masih sepi karena masih libur. Suhunya hari ini sekitar 4 derajat Celcius, dingin. Tapi memang ini adalah kelebihan di Jepang. Jadi ketika kita lari di musim dingin seperti ini, nafas tidak gampang ngos-ngosan, otot juga tidak mudah lelah, sehingga juga tidak mudah stres. Lalu juga keringat juga tidak mudah keluar, jadi tidak mudah dehidrasi. Sangat nyaman sekali lari di musim dingin. Sebelah samping aku ini apotek. Kalau di Jepang seperti inilah apoteknya. Ini ada restoran sushi. Ya cukup terkenal di kota Oku, cukup ramai. Totomaru, Edomae Sushi, lumayan terkenal. Dan ini tempat gym aku. Yes, tempat gym yang biasanya aku pakai untuk nge-gym tiap hari. Kemarin ada yang nanya di komentar, "Bang, berapa bayar nge-gym di situ?" Ya, ini tempat gym yang paling murah menurut saya. Kalau di tempat aku ini biaya per bulannya kita bayarnya 3.000 yen. Itu belum bersama pajak. Kalau bersama pajak sekitar 3.300. Kalau dirupiahkan sekitar 330.000 sampai 350.000. Cukup murah kalau di Jepang. Cuman memang peralatannya nggak komplit untuk profesional yang harganya di atas itu. Sebenarnya di sini cukup komplit untuk para pemula. Tidak disarankan untuk yang profesional. Yes, kalau di Jepang memang tempatnya orang yang pelari ya. Karena di trotoar di Jepang itu lebar-lebar. Seperti yang saya lewati hari ini, trotoarnya lebar. Ini trotoarnya lebarnya bisa sampai 2 meter, jadi bisa leluasa. Dan juga materialnya aspal, sehingga tidak terlalu banyak gelombang. Lalu kemiringannya juga datar, asik buat jogging. Tapi saya kelupaan membawa sarung tangan. Tangan saya udah agak kaku, kedinginan. Restoran sushi lagi. Tapi sushi di Jepang sama sushi di Indonesia beda ya guys. Jadi kalau kita makan di Jepang itu tidak boleh sembarangan,
bagi orang muslim yang di situ sangat memperhatikan halal haram, karena cuka Jepang biasanya dipakai di dalam pembuatan sushi. Yang cuka Jepang itu kebanyakan mengandung alkohol, jadi sangat dihindari untuk para muslim yang ada di Jepang, yang dia sangat memperhatikan tentang halal haram. Lebih mending makan sushi di Indonesia mungkin, karena kebanyakan sudah pasti halal dari bahan-bahannya, atau bisa buat sendiri di rumah. Di belakang saya ini adalah Shiakuso, atau kalau di Indonesia gedung pemerintahan kabupaten. Seperti ini, masih dalam renovasi. Fasilitasnya cukup bagus dan sangat nyaman, tentunya bersih, dan petugasnya sangat ramah-ramah, sangat responsif, sangat menghormati warganya, apalagi warga yang sedang membutuhkan bantuannya. Sudah jam 8:30 lebih. Seperti ini nampak belakang gedung kabupatennya. Luar biasa. Dan di sebelahnya ada taman untuk bermain anak-anak, atau bisa sekedar kumpul keluarga. Hari ini agak mendung ya. Apakah akan turun salju? Nah, udah mulai memasuki musim dingin. Dan kalau malam itu suhunya sudah 0 derajat. Tinggal kita tunggu kapan akan turun hujan saljunya. Depan itu adalah stasiun Obu. Stasiunnya cukup sederhana di kota yang memang sederhana. Ada kombini Family Mart juga. Kita akan menyeberangi jembatan stasiun Obu. Naik tangga ini. Sambil lari. Jadi ini jembatan penyeberangannya. Ini ada stasiun. Nah, ini sisi lain, pintu yang lain, pintu mana ini? Dari stasiun Obu ada pemberhentian bus juga. Terus
di sini ada tertulis demensia friendly city Obu. Berarti Obu ini dia kota ramah untuk lansia. Jadi memang di sini fasilitasnya itu dilengkapi untuk aktivitas lansia yang ada di sini. Jadi kalau di Obu ini lansia juga sebuah kelemahan ya. Jadi memang semuanya mempunyai hak yang sama. Entah itu warga yang masih muda maupun warga yang sudah lansia. Taman-tamannya pun juga dibilang sangat banyak. Jadi sudah terkenal menurut WHO dijadikan kota yang ramah lansia, ramah keluarga, dan sudah banyak dijadikan percontohan dari negara-negara yang lain. Kita menyusuri persungaian supaya tidak terlalu banyak lampu merah, karena kalau di Jepang semua orangnya pada taat. Peraturan hukumnya di sini juga ketat, hukumannya juga ketat, jadi tidak ada yang berani macam-macam. Kita pun juga sebagai orang Indonesia harus belajar taat seperti mereka ya. Apalagi kita berada di negeri orang, jadi tidak boleh sembarangan, termasuk juga menjaga nama baik Indonesia di mata dunia, bahwa orang Indonesia itu bisa beradaptasi menjadi orang yang ramah dimanapun berada. Sudah 3 kilo lebih, lumayan. Kita ngopi sebentar dulu ya. Sudah 4 km. Jadi memang saya sengaja lari pagi itu sebelum sarapan, sebelum perut terisi makanan. Jadi yang dipakai itu adalah lemak tubuh. Energi yang dipakai adalah lemak tubuh supaya fat loss. Ini banyak rumah makan. Ada steakhouse, lalu di depan situ ada udon yasang, restoran udon. Ada juga tonkotsu, ini restoran babi. Biasanya ada satu, ada yang di grill, ada yang digoreng pakai tepung, panir. Yes, kita sudah sampai di Starbucks. Kita pesan minum di Starbucks. That's it.ブリードコーヒー。ブリードコーヒーですね。サイズどうされますか？はい。サイズは最初ですね。グランディーです。グランドサイズで。ホットとアイスございます。ホットです。ホットです。します。店内で。はい。注文以上でよろしかったですか？
会計465円です。1000円お預かりします。ブログを作ってるんですかYouTube で。YouTube なんですね。はい YouTuber さんなんですね。そうですね。じゃあ535円のありがとうございます。ドリンクのご用意しますので少々お待ちください。はい。お先にお渡ししますね。少々お待ちください。ありがとうございます。So itu tadi kita jogging pagi. Aktivitas saya setiap hari. Dan sekarang kita mau minum brew, coffee brew, Starbucks di Oppo.